Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi kami mengenai teknik-teknik bimbingan konseling pada mata kuliah BK kelompok yang diampu oleh Ibu Oktamia Karunia Sanggalang. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri Marina Rahayu, Hanik Hatul Munawarah, Jennifer Gurning, Novia Syafitri, Cynthia Kartina, Pat Berhasil Pranata, Guna Dharma, dan Siti Hadijah. A. Teknik pemberian informasi. Teknik pemberian informasi sering juga disebut dengan metode ceramah, yaitu pemberian penjelasan oleh seorang pembicara kepada sekelompok pendengar. Sebenarnya, pemberian informasi tidak hanya dilakukan secara lisan, tetapi juga dapat dilakukan secara tertulis. Pemberian informasi secara tertulis dapat dilakukan melalui berbagai media, misalnya papan bimbingan, majalah sekolah, rekaman atau tape recorder, selebaran, video, dan film. Selanjutnya, ada pelaksanaan teknik pemberian informasi mencakup 3 hal, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga penilaian. Itu menurut Jacobsen dan kawan-kawan pada tahun 1985. Nah, pada tahap perencanaan itu terdapat 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, merumuskan tujuan yang hendak dicapai dengan pemberian informasi itu. Yang kedua, menentukan bahan yang akan diberikan apakah berupa fakta, konsep, atau generalisasi. Nah, yang terakhir ada menentukan dan memilih contoh-contoh yang tepat sesuai dengan bahan yang diberikan. Untuk yang selanjutnya yaitu ada keuntungan-keuntungan dari teknik pemberian informasi. Antara lain yang pertama yaitu dapat melayani banyak orang. Yang kedua yaitu tidak membutuhkan banyak waktu. Sehingga pemberian teknik pemberian informasi ini dapat dilaksanakan dengan efisien. Dan yang ketiga yaitu tidak terlalu banyak memerlukan fasilitas untuk melaksanakannya. Selanjutnya mudah dilaksanakan bila dibandingkan dengan teknik yang lain, misalnya seperti diskusi dan permainan peranan. Untuk yang selanjutnya yaitu apabila pembicara pandai menggunakan gambar, dengan kata-kata bahannya akan menjadi menarik. Jadi jika pembicara atau konselor bisa menjelaskan gambar tersebut dengan kata-kata, maka bahannya itu bisa menarik perhatian orang banyak. Sehingga teknik pemberian informasi ini berjalan dengan efisien, efektif, dan benar dan baik. Selain dari keuntungan-keuntungan dari teknik pemberian informasi ini, ada pula kelemahan dari teknik pemberian informasi. Kelemahan yang pertama yaitu sering dilaksanakannya secara monolog, sehingga membosankan perhatian banyak orang. Selanjutnya yang kelemahan yang kedua yaitu individu yang mendengarkan kurang aktif, dan kelemahan yang ketiga yaitu memerlukan keterampilan berbicara supaya penjelasan menjadi menarik. Nah, di sini pembicara harus pandai public speakingnya atau pembicaranya harus pintar, sehingga dari teknik pemberian informasi ini dapat tersampaikan kepada banyak orang dengan baik dan menjadi jelas, sehingga informasi itu dapat menarik perhatian orang lain. Nah, yang B selanjutnya teknik diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok dapat dikatakan sebagai suatu percakapan yang direncanakan antara 3 orang atau lebih. Di sini bertujuan untuk memperjelas ataupun memecahkan suatu masalah yang dihadapi di bawah pimpinan seorang pemimpin. Nah, ini menurut Romlah 2006. Nah, di sini ada ciri-ciri diskusi kelompok. Ada 4. Yang pertama, terdapat pembicaraan atau percakapan yang dilakukan oleh 3 orang atau lebih. Yang kedua, proses pembicaraan dirancang terlebih dahulu. Yang ketiga, tujuan untuk memperjelas atau klarifikasi maupun untuk memecahkan suatu masalah yang diberikan kepada kelompok. Masalah itu dapat berupa masalah yang real, yang sedang dihadapi anggota kelompok, maupun masalah yang disimulasikan, bukan masalah yang sebenarnya.
Nah, yang selanjutnya, yang keempat, dalam proses diskusi dipimpin oleh pemimpin kelompok, hal ini menunjukkan bahwa dalam suatu kelompok terdapat anggota dan pemimpin kelompok. Selanjutnya, tujuan diskusi kelompok. Teknik diskusi kelompok dapat digunakan untuk mencapai tujuan layanan yang bermaksud membantu konseli dalam yang pertama memecahkan atau memperjelas suatu masalah, yang kedua memecahkan masalah konseli dalam kelompok. Di samping itu, khususnya terkait dengan pengembangan aspek pribadi sosial, teknik diskusi kelompok juga dapat membantu konseli dalam mengembangkan pemahaman diri sendiri dan orang lain, meningkatkan kesadaran diri, mengembangkan pandangan baru tentang hubungan antar manusia, mengembangkan keterampilan dalam berkomunikasi, mengembangkan keterampilan kepemimpinan, dan mengembangkan keterampilan belajar secara mandiri. Kelebihan teknik diskusi kelompok. Konseling menjadi lebih aktif sehingga diharapkan tujuan layanan bisa lebih dicapai secara efektif. Diskusi dapat melatih keterampilan konseli dalam berkomunikasi dan berinteraksi secara lebih efektif. Konseli dapat berlatih mendengarkan aktif, menyampaikan gagasan, pikiran maupun perasaan, mengenal orang lain, berempati, dan sebagainya. Konseli juga dapat berlatih menjadi pemimpin, baik melalui perannya sebagai pimpinan kelompok maupun melalui hasil pengamatannya terhadap pimpinan dan pengalaman sebagai anggota kelompok. Kelemahan teknik diskusi kelompok membutuhkan waktu yang lebih lama, membutuhkan fasilitas tempat yang lebih luas dan fasilitas kursi yang mudah dipindah-pindah. Kemungkinan diskusi menjadi salah arah, tidak mencapai tujuan yang diharapkan apabila konselor kurang kontrol terhadap proses kelompok. Kemungkinan pembicaraan dalam kelompok tidak merata dan ada anggota kelompok yang menguasai pembicaraan, ada yang kurang mendapatkan kesempatan berbicara. Selanjutnya yaitu teknik pemecahan masalah. Pemecahan masalah adalah suatu alat keahlian dan suatu proses. Pemecahan masalah sebagai alat yang membantu memecahkan suatu masalah atau mencapai suatu tujuan. Pemecahan masalah yaitu sebagai keterampilan, artinya keterampilan ini dapat digunakan berulang kali dan perlu diasah terlebih dahulu. Selanjutnya adalah teknik pemecahan masalah, mengajarkan pada individu bagaimana memecahkan masalah secara sistematis. Langkah-langkah pemecahan masalah secara sistematis adalah di sini yang pertama adalah mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Yang kedua, mencari sumber dan memperkirakan sebab-sebab masalah. Yang ketiga, mencari alternatif pemecahan masalah. Yang keempat, menguji kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan masing-masing alternatif. Yang kelima yaitu yang terakhir, memilih dan melaksanakan alternatif yang paling menguntungkan, mengadakan penilaian terhadap hasil yang dicapai. Jastrow 1987 dalam Tetik Kromah MA. Terima kasih.